Sekarang di Jakarta itu lembaga-lembaga paguyuban untuk Maluku Utara itu mungkin Fagogoro yang paling formal. Kita orang sudah punya akte notaris. Kita orang Di juga luar ada, HIPMU ya? Ya, ada ADART. Dan kebetulan karena saya juga salah satu wakil ketua HIPMU, Himpunan Keluarga Maluku Utara, jadi saya tahu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa, penonton Rahim Modiani Channel dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita jumpa kembali di studio. Kita kehadiran tamu yang luar biasa, tamu kehormatan. Beliau adalah seorang akademisi, seorang aktivis, yaitu Abang Rizal Kapita. Beliau ini adalah seorang tokoh kelahiran Weda yang sejak lahir kemudian merantau di Pulau Ambon. Beliau kemudian mengenyam pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP, sampai dengan SMA. Kira-kira begitu ya Bang ya? Di Kota Ambon. Lalu hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di strata 1. Tidak main-main ini Bang Jal ya. Ternyata Bang Jal di zaman itu satu-satunya orang Weda yang bisa kuliah di Universitas Indonesia. Jurusan antropolog ya. Antropologi ini luar biasa. Dan hari ini beliau telah bersama keluarga hidup di Jakarta dan beliau datang di Weda, di kampung halamannya untuk memberikan semacam kontribusi terhadap daerah ini, di mana beliau hari ini sebagai konsultan ditugaskan untuk memberikan pelatihan ya di BTW. Karena itu sebelum kita bincang lebih jauh, Bang Jal, mungkin bisa dapat menggambarkan sedikit tentang perjalanan hidup Abang Jal. Silakan Bang Jal. Terima kasih ya Bang Imu. Jadi saya itu lahir di Weda. Saya lahir di Weda tahun 61 bulan September. Oh, berarti Abang Jal ini lahir bulannya sama dengan saya juga. Ya. Alhamdulillah. Kemudian konon ceritanya tuh 6 bulan setelah saya berusia 6 bulan, Papa dan keluarga pindah ke Goto. Oh, di Tidore dulu sebelum di Ambon ya. Papa waktu itu kan katanya zaman Irian Barat itu kepala keuangan, kadang bilang apa kong doido itu taruh di rumah di laut itu kan. Jadi di zaman itu ya. Zaman itu tahun-tahun pada saat itu Provinsi Irian Barat di Sulawesi itu ya. Nah, 60 61 itu so. Kemudian di Goto sampai tahun 66. 66 Papa bersama Om Fatah Sadoa sama Om Ahmad Kahar katanya berselisih paham dengan bupati zaman itu, Pak Sagaf. Ahmad Kahar itu mantan ketua DPRD Halmar. Saya, dorang 3 pindah ke Ambon. Iya. Saya ingat betul kita orang waktu itu berangkat pakai kapal ke Ambon, kapal perang itu, keluarga 3 itu, sampai di Ambon, Pak Ahmad Kahar sama Abah sama Papa itu di dinas di Ambon, Pak Fatah Sadoa Maluku Tengah. Sampai jadi ketua Golkar segala macam itu di sana. Pak Ahmad Kahar mengkali 3-4 tahun balik lagi ke Tidore. Betul. Papa bertahan terus di sana sampai meninggal di Ambon. Nah, jadi tahun 66 turun pindah ke Ambon.
Saya kemudian 1 tahun kemudian masuk SD di sana. SD, SMP, SMA di Ambon. Dari situ waktu Tori di Telur kan mama sudah meninggal. Tahun 65 tuh mama meninggal. Pindah ke Ambon. Menjelang saya ujian tahun 81 itu papa meninggal. Jadi saya yatim piatu. Setelah lulus SMA itu yatim piatu. Kemudian karena Berarti sebelum hijrah ke Jakarta untuk kuliah itu Bang Jal sudah anak yatim piatu. anak yatim piatu. Karena papa meninggal di Ambon toh. Tinggal di Ambon. Bapak meninggal itu setelah kakak-kakak sepupu juga sudah jadi pegawai semua tuh. Pak Daud Lukman almarhum. Almarhum. Pak Nani. Pada Om Daud itu dulu saya dengar pernah jadi Bapak Raja di Waihaung ya. Bapak Raja Waihaung terakhir tuh. Camat Bapak Raja Waihaung dan camat Nusa Niwe. Dari camat di Benteng Atas tuh yang Iya. itu terakhir situ. Sebelum pensiun kan ada masalah tuh. Jadi akhirnya dia bantu banyak politik di sini termasuk Abacim kan. Betul. Jadi bikin PKB juga di sini katanya. Betul. Nah, jadi sepak terjangnya begitu. Nah setelah lulus SMA, kemudian karena sudah tidak ada apa-apa lagi, saya kebetulan punya teman masa remaja waktu itu lah kan, akhirnya bantu saya ke Jakarta. Sama-sama ke Jakarta, dari situ saya cuma niat satu saja. Ini harus cari kuliah yang murah sesuai kondisi ekonomi. Kalau kuliah benar pasti tidak bisa. Terpaksa tahun pertama ikut tes UI tembus. Karena Bang Imo tahu UI zaman itu kan memang benar-benar hanya tes yang pintar bisa masuk lah. Ya, kalau tidak punya koneksi susah itu pada saat itu ya. Bahkan koneksi juga mungkin tidak bisa itu. Karena zaman itu saya, kemudian setelah saya kuliah saya dengar-dengar anaknya Pak Harto yang perempuan Mami itu pernah disuruh, tapi tidak bisa. UI tidak mau. Jadi saya terpaksa 1 tahun tes pertama tidak lulus, balik ke Bogor ikut kakak kan, jualan koran, jualan apa udah. Tapi setiap malam saya belajar. Masya Allah. Supaya 1 tahun kemudian saya ikut tes dan akhirnya alhamdulillah dapat. Dan itu pilihannya sudah paling itu tuh. Antropologi pertama, kan kita waktu itu ada 4 kalau nggak salah tuh. Sampai terakhir tuh ekonomi. Jadi saya bilang kalau ini telah lolos berarti sudah. Ternyata Jadi alhamdulillah. ambil fakultas antropolog. Fakultas Sastra. Fakultas sastra. Fakultas Jurusannya Sastra. antropologi. Jurusan antropologi. Kan waktu itu kan antropologi, sejarah, arkeo di luar bahasa tuh kan. Dia masih di fakultas sastra itu. Fakultas Sastra. Jadi Arkeologi juga. ya? Arkeologi juga. Arkeologi juga. Nah, jadi kita di zaman itu tahun 80 itu 80-an UI masih di Rawamangun yang berapa fakultas tuh? Sastra, Belum di Depok waktu itu ya. belum. UI masih di Rawamangun. Sastra, FISIP, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, sama perpustakaan, kemudian yang lain tuh di Salemba. Salemba. Ekonomi, yang kedokteran, sekarang teknik. fakultas kedokteran itu ya? Ya. Dan dekat RSCM. Betul. Itu orang di Salemba. Jadi 2 kampus itu. Makanya di situ juga UI punya asrama kan 2 tuh, asrama mahasiswa tuh. Rawamangun sama di Pegangsaan Timur untuk Salemba tuh. Singkat cerita, alhamdulillah saya ikut tes kedua kali tembus. Dapat UI, kemudian ya, karena memang niatnya sudah serius supaya bisa ngangkat. Saya berpikir sederhana, kalau tidak melalui kuliah, pasti tidak bisa harkat ini. Dan saya lihat zaman itu hampir tidak ada orang Weda, karena papa kan di Ambon sebagai tokoh orang Weda tuh. Hampir semua orang Weda ke Ambon pasti ke rumah. Betul. Saya lihat begini-begini saja, paling tinggi ya almarhum Om Idris yang anggota DPR provinsi itu. Almarhum. Selebihnya, waduh saya ini harus ada yang, saya beraninya di situ. Keluarga besar saya pikir juga tidak ada sekolah yang tinggi-tinggi, jadi harus keluar lah. Dan lihat lagi kemudian kenal lagi keluarga di Weda, waduh kita orang ini harus ada yang berani sekolah. Jadi itu keputusan saya sampai di situ. Nah.
Nah, dari situ kemudian alhamdulillah zaman kuliah itu lebih banyak fokus pada membangun pertemanan karena keturang orang asing, jadi akhirnya lama kuliahnya. Iya, iya, iya. Zaman itu masih bisa sampai 7 tahun, jadi saya ambil full 7 tahun. Kuliah 5 tahun, 2 tahun ini tuh apa cuti kan? Nah, situlah mulai masuk macam-macam. Saya di semester 3, saya ingat betul, saya bikin sebuah lembaga LSM yang sifatnya di lingkungan. Di semester 3 Ya, sudah bikin membentuk itu satu saya lembaga. di kampus. Saya bersama, saya ingat betul dengan kalau Bang Imo di Nasdem pasti kenal Bu Lestari ya. Bu Lestari kenal. Nah, Ya. Bu Lestari punya kakak kelas itu, Sekarang wakil ketua MPR tuh, Bang. betul. Dia jadi saya punya wakil. Turun bikin, turun 3 ada satu lagi yang memang adik kelas yang punya orang tua cukup berada. Jadi, nah saya ingat betul LSM yang kami bikin di kampus itu akhirnya berjejaring. Jadi soal lingkungan saya mulai kenal situ. Akhirnya saya kenal almarhum Mbak Emi Hafil, kenal baik. Kemudian Pak Emil, nah itu dari karena gerak di situ. Sayangnya menjelang lulus saya tidak bisa terusin lagi karena teman yang ini, yang sekretaris yang punya dana ini dia pindah ke Australia. Ikut orang tuanya, jadi sementara saya harus skripsi segala macam, akhirnya sudah. LSM itu mungkin aktanya masih ada itu, tapi dari situ saya berkenalan dengan banyak sekali teman-teman yang belakangan banyak yang jadi tokoh di dunia lingkungan kan. Kayak Mbak Emi Hafil itu siapa yang nggak kenal, orang Walhi itu pasti tahu dia semua. Siapa, Bang? Siapa? Emi Hafil, Iya, iya. Dia itu ya orang Walhi yang awal-awal lah. Seperti itu Bang Imo, sejarahnya tuh. Setelah S1 Abang saya dapat informasi. Ya, saya kemudian kerja sambil karena waktu itu kerjanya juga di proyek-proyek. Jadi saya pernah masuk di Badan Perburuan Internasional PBB ILO, proyek dikontrak 5 tahun. Karena kerjanya fasilitasi segala macam, saya masih sempat ngajar. Oh, pernah mengajar juga. Ya, jadi mengajar. Kenapa mengajar itu? Karena punya adik kelas yang jadi direktur di London School of Public Relations, sekolah komunikasi yang termasuk paling bagus di Jakarta. Dia tanya, abang, kami butuh orang yang ngajar antropologi bikin kurikulum. Abang kan masih bisa kalau kerja. Saya, oke. Dan saya punya keyakinan bahwa orang walaupun memang dasarnya orang dari kampung, tapi karena punya kesempatan yang ditawarkan, saya ambil aja. Dan ternyata bisa jalan itu, Bang Imo, sampai 5 tahun, kemudian masuk tahun ke-6, London School membesar, pindah ke Sudirman Park, ditawarin kalau mau jadi dosen tetap berarti absen masuk, kemudian tidak boleh kerja yang lain. Saya pilih enggak. Tapi ada tawaran lagi karena sudah mengajar sudah lebih 5 tahun, kasih kesempatan. Siapa tahu mau ambil S2, nanti dibiayai. Nah, ternyata dibuka S2 tahun pertama di London School dan kami daftar 35 dosen daftar yang masih S1 semua, dites karena itu ijazahnya 2 dari London School sama Edith Cowan Australia. Nah, dari situ saya mulai ikut tes, ternyata lulus 15 orang. Saya termasuk situ. Dan karena itu saya bilang ini bagaimana, karena harus pakai bahasa Inggris, dia punya tesis segala kan. Bismillah. Saya yakin betul bahwa orang karena dibesarkan dari kecil makan ikan yang segar-segar, usaha bisa. Nah, itu berhasil saya S2. Setelah itu kemudian di 2011 itu saya dapat S2. Luar biasa, Bang. Ya. Nah, kemudian masuk sebuah konsultan lingkungan internasional, namanya IRM. Itu konsultan lingkungan yang orang banyak cari juga masuk kerja situ. Saya alhamdulillah dapat 4 tahun di situ. Di situ saya mulai berkenalan dengan WBN.
Oh, Jadi 2011 atau 2012 pertama kali datang tuh waktu saya baru masuk situ. Karena Wedabai zaman itu perlu pendanaan Bank Dunia. Dan perlu sertifikasi dari konsultan global. Saya masuk situ dan itu kebetulan betul, dia bilang, aduh ini pas kita tanda tangan kotak ternyata ada orang Weda katanya. Jadi nyambung itu. Saya pertama kali kembali setelah menikah kan di sini. Itu. Nah dari situ mulai saya dalami, sudah sarjana, sudah S2 komunikasi, sudah kerja di sana. Nah, keluarga makin banyak, makin besar. Kemudian saya dengar di 2013 ketika mulai zaman-zaman isu-isu politik makin rame karena Pak SBY sudah mau selesai, saya coba masuk dengan teman-teman kita ikut digerakkan untuk di Jakarta itu ada sebuah yayasan namanya Yayasan Luhur Bakti Pertiwi. Yayasan itu memang dibikin sama Pak Luhut. Kebetulan teman saya direktur zaman itu minta, ayo coba kita tuangkan kita punya kemampuan pengetahuan ini untuk membackup Pak Luhut karena beliau ada dorongan untuk ke RI 2. Saya bilang coba kita bergerak. Sembari itu karena kebutuhan ekonomi dan segala macam, saya juga sudah bikin lamaran ke beberapa perusahaan dengan keahlian lingkungan itu. Di bulan Desember saya dapat, Desember 2013 dapat info dari sekian pelamar saya yang disetujui. Dan langsung statusnya sebagai manajer lingkungan. Wah, saya bilang, ternyata proyeknya di Sumatera Utara, jadi bukan di Jakarta, di Medan. Terpaksa saya, karena memang tawarannya bagus. Selama berapa lama di Medan itu? Sampai 2021, jadi hampir 7 tahun lebih. 7 tahun lebih ya di Medan tuh ya. Tapi bolak-balik Jakarta ya? Bolak-balik Jakarta. Bang Ijal, tadi kita telah mendengar secara umum ya, secara singkat tentang biografi perjalanan beliau ini, yang tentu beliau menghadapi satu kehidupan dengan lika-liku yang luar biasa, dengan kehidupan orang tua yang sudah tiada, lalu kemudian karena keinginan dan semangat yang begitu hebat ya. Betul. Beliau Bang Jal ini mampu untuk berhijrah ke Jakarta. Minimal survive lah. Ya, kira-kira begitu. Nah, karena itu Bang Jal, kami mendapat informasi bahwa Bang Jal ini mengambil satu inisiatif untuk menghimpun seluruh warga masyarakat yang kebetulan berasal dari Halteng dan Haltim, atau biasa disebut dengan masyarakat Fogor. Ada keluarga dari Mafa, Foya, kemudian ada Weda, ada Maba ya, dan seterusnya. Yang merantau di Jakarta, yang sudah hidup di Jakarta. Betul. Dan Bang Jal ini terpilih menjadi ketua umum Fogor di Jakarta. Nah, Bang Jal mungkin sedikit bisa menggambarkan ya tentang latar belakang sehingga Fogogoro itu bisa dicetuskan di Jakarta. Karena kami ya sebagai generasi muda saat ini mendengar bahwa Fogogoro itu di Jakarta sudah cukup lama. Yang digagas oleh para orang tua-tua kita, para leluhur ya yang di Jakarta, dan hari ini estafet itu Bang Jal mengambil estafet itu untuk melanjutkan perjuangan itu. Mungkin Bang Jal bisa menggambarkan sedikit, ceritakan sedikit tentang bagaimana awal mula ya ide tentang pembentukan dan pengembangan organisasi ini sudah sampai di mana. Silakan Bang Jal. Oke. Jadi sebenarnya dia punya starting awal itu setelah saya pulang waktu Dinda undang di Bubes Fogogoro di Ternate itu. Di Ternate. Nah, saya pulang ke sana, beberapa saudara, abang-abang tanya, itu apa? Saya jelasin.
yang saya tahu begini. Terus di bulan puasa tahun 2014 itu 2024 orang kumpul, beberapa keluarga kumpul, termasuk om-om yang pendiri awal Fagogoro, namanya kan dulu Arisan Fagogoro, orang tua-tua tuh. Arisan Fagogoro. Ada Om Dede dari Maba. Ya. Om Dede waktu itu tuh GM Pertamina Perkapalan. Almarhum Om Dede. Almarhum Om Dede. Jadi bisa bayangkan zaman itu, setahu saya ya, betapa berkuasanya beliau dengan urusan tanker-tanker. Jadi memang saya lihat waktu masih baru kuliah itu juga Salah satu GM di Pertamina. Perkapalan. Perkapalan. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kemudian ada kakaknya Bang Gafur tuh, Tengku Idris. Yang itu saya baru kuliah kan, saya lihat orang di Jakarta toko-toko itu. Yang ketiga Om Mahmud Hasanuddin, di tentara kan sampai kolonel kalau nggak salah. Jadi almarhum juga itu. Almarhum juga. Jadi ada itu pensiun dengan kolonel. Pensiun kolonel. Jadi yang Weda Om Mut, yang Maba Om Dede, yang petani Tengku Idris. Tengku Idris. Nah, terus itu generasi yang di atas. Kemudian yang di tengah-tengah, di bawah sedikit itu juga banyak. Termasuk ada Om siapa? Om Din apa yang Mafa itu? Saya lupa. Nah, jadi itu kan setelah sekian tahun kebentuk arisan, kebentuk koperasi juga. Saya dengar tuh kalau ada yang ingin baku tolong, hilang. Setelah om-om ini meninggal hilang. Jadi waktu saya pulang dari sini, dari Ternate yang mau bes Fagogoro, kemudian baca cerita di bulan Ramadan itu, akhirnya di Lebaran hari ketiga 2024, kita orang sepakat, kita orang hidupkan lagi yang namanya Arisan Fagogoro itu, tapi kita orang bukan arisan saja, kita orang bangun menjadi sebuah lembaga paguyuban yang lebih modern dan secara manajebil bisa sepakat. Ternyata karena memang beberapa keturunan dari om-om itu juga termasuk orang-orang yang cukup berada. Om Dede punya anak-anak tuh dari sisi ekonomi udah makmur semua. Kemudian Tengku Idris punya keturunan juga banyak yang di situ saya komunikasi dengan mereka dan mereka mau. Tapi responnya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sampai terakhir karena mereka mengikuti orang tua yang telah merintis ini dengan baik. Jadi orang ingat waktu kecil bahwa yang namanya persaudaraan, yang namanya Fagogoro itu memang begitu. Saling tolong, saling bantu. Lihat ada yang sakit dengar, waktu zaman itu kan mobil masih susah itu di Jakarta. Sewa auto sama-sama pi dan masih sedikit kan. Itu dilakukan. Lama-kelamaan orang Fagogoro ini makin banyak yang ke Jakarta, tapi tidak ada. Nah, jadi kemarin waktu orang peresmian bulan Mei 2024 itu, kebetulan Bang Imo tidak bisa hadir, itu minta ampun. Banyak sekali yang datang itu. Saya dapat informasi Pak Sultan Tidore juga hadir. Pak Sultan Tidore ya, dia kasih speech dan dia membanggakan orang Fagogoro yang bisa tembus sampai Afrika segala macam. Terus ya dia bilang memang tidak mudah untuk membuat lembaga guyup. Saya sempat bercerita dengan Pak itu, saya bilang, Pak, karena saya ini banyak perantau ke Sumatera segala macam, orang lihat bahwa dengan penguatan nilai-nilai budaya yang orang ini bisa survive. Nah, kenapa orang yang notabene banyak hidup bersama dengan Kesultanan Tidore, kalau Kesultanan Tidore memang belum bisa ini, ya Fagogoro yang maju duluan. Pak itu tertawa. Saya Pak Sultan bilang begitu ya. Pak Sultan tertawa. Ya, Bang Jal. Jadi luar biasa. Salah satu paguyuban yang cikal bakal sampai hari ini menjadi satu organisasi paguyuban di Jakarta. Yang sebelumnya itu adalah arisan keluarga ya. Kumpul-kumpul begitu saja. Nah, ini sebetulnya satu apa namanya gagasan yang luar biasa. Karena di mana kita tahu Abang Jal ini kan hidup di lingkungan yang tentu berbeda dengan kampung halaman yang ada di sini. Kulturnya berbeda.
budaya yang berbeda, Betul. mungkin suasana lingkungan juga berbeda. Betul. Karena mungkin masyarakat di sana masyarakat Ya. pluralisme ya, Pluralisme ya. yang Majemuk toh. tetapi kemajemuk, tapi kemudian Bang Jal mampu untuk bisa menghidupkan Pagogoro itu di tengah-tengah satu dinamika pluralisme yang kemajemukan itu. Memang dinamikanya ini sekali. Bang Imo waktu baru awal itu begitu banyak keluarga yang kita bikin WA group dan banyak sekali yang beberapa saudara yang terutama ada yang maba, ada yang petani yang memang agamanya bagus ikut di situ. Keluarga waktu di WA group itu banyak friksi. Jadi kadang-kadang soal agama dimunculin sehingga kita berkali-kali sampai ada yang keluar masuk. Saya bilang coba diingat bahwa ini kita orang Pagogoro itu tidak melarang kalian mau kampanye agama Kristen, mau taruh ayat Injil, yang Islam juga begitu. Ya. Tapi ketika ini sudah mengarah pada kampanye agama, tolong ini. Jadi itu saya kerja awal beberapa bulan tuh itu. Karena susah, tiba-tiba pagi-pagi saya kirim ayat. Atau kirim Injil Barnabas punya macam-macam. Saya kasih ingat pada orang. Ngoni, orang berkeluarga dulu belum ada agama, saya bilang. Kan sekarang mau kampanye begini apa? Nanti tersinggung satu kiri satu. Betul. Nah itu dengan akhirnya kita membangkitkan arisan lagi biar tiap bulan baku dapat. Iya. Mulai baca cerita mulai. Bungana dulu begini. Nah, baku sambung situ. Memang tidak mudah karena namanya ikatan kekeluargaan paguyuban ini kan tidak ada ikatan apa-apa. Iya. Jadi kita orang akhirnya mungkin sekarang di Jakarta itu lembaga-lembaga paguyuban untuk Maluku Utara itu mungkin Pagogoro yang paling formal. Kita orang sudah punya akte notaris. Kita orang Di juga luar ada, HIPMU ya? ya, ada ADART. Dan kebetulan karena saya juga salah satu wakil ketua HIPMU, Himpunan Keluarga Maluku Utara, jadi saya tahu betul. Keluarga lain tuh orang Ikabo apa itu, bagaimana kok bisa begitu? Saya cerita, pada gampang memang. Urus paguyuban tuh, dorong pihak masing-masing. Akhirnya strateginya apa Bang Imo? Saya bikin Ngoni mau tetap di WA group, mau tetap ini, Ngoni kasih tunjuk bahwa orang memang orang Pagogoro, kita orang mau sumbang 10.000 sebagai iuran anggota tiap bulan. Nah itu makanya sampai ratusan dan per keluarga. Luar biasa ya. Jadi satu keluarga. Jadi setiap bulan itu ada kumpul-kumpul. Ada 10.000. Masya Allah. Jadi itu bikin dorang, dan itu sedap karena dorang tidak pernah makan popeda, makan apa di situ dapat. Ini salah satu itu kan kemarin dengar tarian melala, dengar apa sebelum masuk yang lain. Kalau rata-rata para perantau itu kan merindu yang begitu, toh. Itu saya strateginya itu. Nah, cuma kan saya juga berpikir harus ada regenerasi. Jadi saya rencana nih, saya bicara dengan pengurus yang lain, orang bikin wakil ketua tuh sesuai struktur Pagogoro lah. Iya betul. Sekarang beda, naik ke depan petani, nanti berikut ketuanya maba. Maba. Jadi bergilir ya. Nah, tapi dong yang pengurus bilang, ini kalau bukan Abang Jal, tidak jadi pengurus. Jadi, jangan saya bilang. Kayak begitu Abang Imo, insya Allah lah. Iya. Insya Allah orang tahun ini bikin milad pertama. Milad pertama. Tanggal 26 Mei kan, tapi orang mungkin mundur bulan Juni dulu karena orang sudah komunikasi dengan sebagai wilayah teritorial kan Pak Bupati toh. Minta audiens yang baru dapat respons dari Bupati Haltim. Oh insya Allah ya. Jadi perwakilan Pagogoro Jakarta sudah menghadap dengan Pak Itua. Pak Itua sambut dan senang sekali karena ada seperti itu. Tapi dengan Bupati Haltim belum ada respon. Tapi saya udah komunikasi lah. Ya. Karena kalaupun tidak ada respon, kami akan jalan. Karena keyakinan bahwa memang Pagogoro ini harus terus dihidupkan supaya orang dua negeri ini punya jati diri lah. Betul. Seperti itu Pak Imo. Berarti lebih pada nilai-nilai kekeluargaan saya dan budaya ya yang menjadi semacam apa namanya visi utama ya. Betul. Visi utama sehingga ini. Ya saya kira kita di
terutama yang kita hidup di Weda ya, di Halmahera Tengah itu. Nah, berkeinginan yang sama bahwa ternyata Fogogoro harus Betul. ditumbuh kembangkan. Betul. Jangan karena kemudian perbedaan politik, Ya. ya, jangan karena soal ada pilkada, jangan soal karena ada pileg, Ya. lalu kemudian Fogogoro menjadi sasaran. Betul. Sasaran dalam pengertian ketika bicara Fogogoro ini muncul, lalu ada suara-suara yang muncul bahwa Betul. seolah-olah ini kepentingan siapa lagi kan? Ya. Padahal sebetulnya kita generasi saat ini hanya melanjutkan, Betul. hanya melanjutkan. Saya mau ingin katakan bahwa tanpa Fogogoro, Halmahera Tengah saat ini tidak akan ada di Weda. Sejarahnya begitu ya. Ya, karena memang ini semangat bersama, Betul. semangat bersama yang melahirkan soliditas, Betul. soliditas kekeluargaan ini untuk berjuang bersama. Pemekaran zaman itu tuh. Pemekaran zaman itu, Bang. Kita di tahun 2000-an itu hanya melanjutkan juga sebetulnya. Betul. Betul. Melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Dan hari ini kita lihat Halmahera Tengah seperti apa, Halmahera Timur. Ya. Bahkan nanti ada Kabupaten Wasile yang sebentar nanti akan disetujui oleh pemerintah pusat menjadi satu daerah otonom baru. Itu berarti Kabupaten Fogogoro punya kabupaten baru juga. Punya kabupaten baru ini luar biasa. Belum lagi kita doakan mudah-mudahan gani. Ya. Nah, ini sesungguhnya demi untuk kepentingan generasi Betul. Halmahera Tengah ke depan. Ada salah satu Pak Imo yang sebenarnya yang saya sering bilang itu harus kita ingat kabupaten-kabupaten ini belum ada, itu Fogogoro sudah ada. Betul, betul. Fogogoro sudah ada. Betul. Nah, kenapa tidak bawa kebanggaan itu baru nomor berikutnya? Jadi yang namanya kalau saya karena lama di Medan, di Tapanuli, Don bilang hala kita ini sudah ada dulu sebelum Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Oh. Sebelum Medan Jaya itu liar itu, tapi hala kita sudah ada. Iya. Nah, kita kan begitu juga harusnya. Betul. Kenapa tiba-tiba kita orang jadi kehilangan bahwa kalau baku dapat dengan orang Maluku Utara, saya tidak berani bilang orang Weda saya. Malu saya, orang Weda cuma bisa begini-begini. Iya. Karena tidak ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Saya tidak mau ngaku orang petani, nanti Don bilang ustadz ke apa. Iya. Ketika kumpul dengan orang Maluku Utara, tidak bisa. Iya. Tidak lihat Bang Gafur, tidak lihat siapa-siapa yang. Betul. Jadi kebanggaan itu yang saya pengen bangkitkan, Lina. Mudah-mudahan ya, karena memang tantangannya makin besar. Generasi kesini ini kan dengan perkembangan medsos, modernitas. Iya. Tadi makanya saya bilang tadi di Bang Jal tadi. Bang Jal mengambil satu keberanian untuk memimpin Fogogoro di Jakarta. Sementara anggotanya Bang Jal, memang orang tuanya itu adalah para tokoh-tokoh Fogogoro. Saya, betul. Tapi anak-anaknya ini kan semua lahir dan besar di Jakarta. Lingkungan yang berbeda di Jakarta. Betul. Nah, tetapi hari ini justru mereka yang lebih berfogogoro gitu. Ya. Mereka bisa menerima satu penjelasan dari Bang Ijal bahwa orang tua kalian itu seperti ini, begitu. Mereka sukses punya karir yang hebat di Jakarta, tetapi mereka tidak pernah melupakan itu Fogogoro itu. Bang Imo tahu itu salah satu anaknya Om Dede almarhum. Itu tiap bulan Jakarta London, Jakarta Paris. Masya Allah. Dia punya adik bahkan, dia punya adik bahkan salah satu direktur di NGO apa namanya tuh. Jadi memang dan dorang-dorang ini yang mau tiap bulan hadir. Luar biasa. Saya bilang Ingo nih. Hanya termasuk anak-anaknya almarhum Om Mut, Tengku Idris. Jadi Om Mut dong ibu di sini di Jakarta. Kayak begitu terus kita orang menyanyiakan bahwa ini harus disebarluaskan untuk melestarikan nilai-nilai yang. Jadi paling besar itu tanggung jawab memang ya mungkin karena Bang Imo atau siapa yang memang sekarang lagi berkarir di pemerintahan, di politik, terutama di Halteng sama Haltim harus pikir itu bahwa nilai-nilai ini harus dijaga karena itu kebanggaan. Jangan karena saya sepakat dengan Bang Imo, jangan hanya karena pilkada yang baru ada sekarang sementara Fogogoro sudah dulu akhirnya pecah.
lupa bahwa yang lebih lestari itu hubungan persaudaraan, hubungan apa yang memang guyup sifatnya. Guyup. Saya melihat ya satu dinamika dan satu fenomena yang apa namanya sudah mulai muncul gitu, tentang pergeseran nilai. Nah, pergeseran nilai ini kan penyebabnya ya ada beberapa faktor. Mungkin karena terjadi perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini ya. Zaman disrupsi lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian karena terjadi perubahan sosial, lalu karena apa namanya terjadi perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah, ini jangan sampai dia mendistorsi dan bisa menggeser nilai-nilai Gogoro itu. Betul, Bang Imo. Karena itu tanggung jawab kita bersama nih. Betul. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, Ya. tetapi ini menjadi tanggung jawab masyarakat. Salah satu hal yang saya lihat sudah mulai terkikis habis itu generasi muda kita. Generasi muda kita yang kadang ini tidak lagi menghargai orang tua yang di atas, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan cara-cara yang itu dulu sangat kita jaga, itu nggak bisa kita ngobrol. Yang saya bilang terjadi pergeseran nilai tadi. Orang tua lagi ngobrol kita ikut, itu habis itu. Nggak bisa kita ini saya kira perlu kita bangun kembali. Dan kan harusnya ya sekarang misalnya Bang Imo, saya punya anak yang begitu kan harus kita kasih tahu. Kenapa dulu tete nenek itu bikin begitu? Dorang lagi bicara, dorang nggak boleh ikut. Bukan karena rahasia, tapi sadar bahwa jenjang itu belum di situ. Sehingga ini perlu belajar. Bukan begitu caranya, tapi sekarang kan terada. Betul. Jadi memang banyak sekali hal yang saya berpikir begini Bang Imo, ini kan sekarang melihat lagi orang punya kampung halaman ini, yang mungkin TTTT, do-to-do punya doa, akhirnya jadi kabupaten dengan tambang nikel paling hebat, dua-duanya nih. Ya. Halteng sama Haltim nih. Halteng sama Haltim, yang negeri Fagogoro intinya tuh. Ketika mungkin tutup leluhur doa-doa, ternyata kita orang ketimpa dia penasib tuh sekarang. Karena yang namanya itu jadi ini akhirnya dia bagaikan gula itu, semut tuh datang. Semut berdatangan ini, sementara semut yang punya di dalam negeri sendiri ini rapuh nilai, rapuh kepercayaan diri. Akhirnya semut yang dari luar tuh datang dengan janji-janji, sudah. Oke Abang, saya kira kita sudah di penghujung. Sip. Sudah di penghujung diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Sebelum menutup diskusi kita ini, mungkin ada pesan-pesan apa yang ingin Abang sampaikan, terutama kepada generasi muda kita yang ada di Halmahera Tengah, di Weda, Petani, kemudian di GB, kemudian di Maba dan Wasilei, termasuk dengan Mafa dan Foya. Saya cuma karena Abang mungkin dengan Bada Fagogoro ini salah satu misinya adalah mendorong anak-anak kita agar bisa melanjutkan pendidikan di Jakarta minimal. Betul, itu salah satu. Saya cuma mau pesan minimal 2, Bang Imo. Pertama itu coba sadar bahwa Fagogoro itu jati diri kalian. Jadi bagaimana jadi seorang yang nanti berjuang di global, di apa, karena sebentar lagi kan kita punya negeri ini udah jadi global, if ada. Ketika itu tidak ada potret Ngoni dan Ngoni tidak bangga terhadap itu, selesai. Yang kedua, secara praktis, mungkin praktikal itu saya mungkin yang melalui podcast ini juga mohon supaya kabupaten-kabupaten ini, terutama dinas pendidikannya, bikin mulok untuk bahasa daerah. Itu bahkan wajib. Nah mungkin muatan lokal ya. Muatan lokal, khususnya bahasa. Itu saja memang untuk generasi supaya bangga dengan kalau apa yang lagi favorit sekarang itu. Aing KDM. Iya. Kan Sunda toh. Iya. Sama dengan orang kan saya Fagogoro lah. Kira-kira begitulah.
Terima kasih. Oke. Bang Imo. Baik, Bang Jal, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Sama-sama. Kami merasa terhormat dan Amin. menyampaikan terima kasih kepada Bang Jal karena Bang Jal sudah bisa hadir di podcast ini. Mudah-mudahan apa yang Bang Jal sampaikan tadi ini bisa menjadi inspirasi, Amin. bisa menjadi motivasi Amin. bagi generasi Hanor Tengah, Amin. khususnya kepada para penonton Amin. Rahim Muriani Channel. Amin. Karena itu untuk mendapatkan konten-konten yang lebih baik ke depan, jangan lupa subscribe, Amin. kemudian like dan share. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.